sehingga orang yang di sekitar kita juga tidak terkena penyakit yang sama dengan kita. Yang pertama adalah dengan cara menggunakan masker. Ini mungkin sudah lazim ya Bapak Ibu, karena kan kita dulu waktu masa zaman COVID itu kan mempergunakan masker sehingga tidak terjadi penyebaran virus. Selain juga dia untuk tidak menyebarkan bakteri, air ludah juga tidak terciprat kepada kita dan juga kepada orang sekitar. Yang kedua adalah dengan cara tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi bukan bagian luar ya Ibu atau Bapak, karena kalau bagian luar sama aja kita menyebarkan virus. Tapi dengan bagian dalam, tangan itu kita tekukan, baru kita taruh di sekitar hidung dan mulut, maka virus tersebut tidak akan, bakteri tersebut tidak akan menyebar keluar. Itu hal yang paling simpel karena dari tangan kita, jadi tidak mempergunakan barang-barang lain. Yang ketiga dengan cara tutup mulut dan hidung dengan Dokter tisu. Rika, Dokter Rika Nah, tampilkan tuh posternya Dokter Neti. tutup Oh, mulut dan hidung Dokter dengan Rika tisu. stop share dulu. Iya, Dokter Rika yang Ini jelaskan. ini hal yang sering kita bawakan. Kadang kita pergi itu ada bawa sapu tangan, ada bawa tisu ya Ibu Bapak. Jadi kita gampang sewaktu-waktu mempergunakan tisu dengan menutup hidung dan mulut. Bukan hidungnya yang ditutup atau hanya sekedar mulut aja yang ditutup. Jadi hidung dan mulut harus ditutup dengan tisu agar bakteri tidak menyebar dan juga salah satu tidak tercipratnya air ludah kepada orang lain. Setelah itu jangan lupa bila kita mempergunakan tisu, tisu tersebut kita buang ke tong sampah karena hal itu sangat berbahaya bila kita buang sembarangan sama saja kita menyebarkan bakteri tadi. Baru ada lagi dengan cara setelah kita batuk, kita cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kita dengan cara 6 langkah. Pertama kita membasahi tangan, kita gosok, baru kemudian kita berikan sabun. Yang langkah pertama tangan tadi tapak tangan kita gosok, baru kemudian tangan yang di luar, baru kemudian nanti sela-sela jari tangan, baru sela-sela jari dan ibu jari. Setelah itu, kita membilas dengan air mengalir. Ini salah satu cara untuk mencegah terjadi penyebaran bakteri, mau bakteri TB ataupun bakteri batuk yang sekarang ini influenza, semua bisa kita lakukan. Hal yang paling simpel. Yang selanjutnya ada satu lagi adalah dengan cara menutup menggunakan pakaian kita bagian dalam. Bukan pakaian dalam ya Ibu, pakaian bagian dalam kita. Sehingga bakteri tadi tidak keluar. Ini saja sedikit daripada etika batuk untuk mencegah terjadinya penyebaran bakteri ataupun virus yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Mudah-mudahan sedikit dari edukasi atau eh, penyuluhan ini bisa bermanfaat bagi Ibu dan Bapak. Terima kasih. Sudah, Dok? Terima kasih, Dok. Silakan Dokter Moses dipimpin diskusinya Dokter. Tadi posternya ada nggak Dokter Neti atau PowerPoint-nya Dok? Posternya tadi udah saya kirim, Dok. Oh, nggak kelihatan di share. Oh, tadi udah saya kirim ke Rika. Dari YouTube-nya juga boleh. Dokter bisa misalnya nampilkan izin ya Bu, misalnya kita nggak punya gitu kan, kita nggak sempat menyiapkan. Izin ini Ibu kan sebagai orang tua, saya mau sedikit menjelaskan bagaimana nih proses penularan daripada infeksi skabies. Kenapa sering terjadi pada anak pesantren, pada santri. Ini kebetulan ada YouTube-nya, kita lihat dulu nih, saksikan dulu sama-sama bagaimana. Nanti kalau setelah penayangan YouTube ini, silakan kalau Ibu mau bertanya, kita diskusikan. Gitu dok. Jadi tadi nih cakep nih sebenarnya kalau ada anunya, ada YouTube-nya. Oh. Jadi kita sama-sama di sini sama-sama ngelihat kan dok. Mm-mm.
Silakan dok, ada yang ingin menambahkan? Oke. Kalau belum ada, terima kasih dokter Rizaldi. Silakan yang lainnya dokter berikutnya. Jadi ini sekarang kita ini semua audiens nih dok. Dok, Silakan dokter mau mungkin ini ya dok ya, beda gitu ya Ya. dok. Kalau misalnya di ini dengan penyuluhan dengan yang kita hadapi sehari-hari kita lebih luas gitu dibandingkan. Iya, 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 iya. Jadi Betul, semuanya betul. pada gimana? Iya, karena nggak langsung jumpa sama pasien, hanya Iya. melalui video Zoom gitu kan Eh, dokter. Iya, iya. kayak Terus saya coba, bukan pasien betulan gitu ya kan? iya, jadi agak ganggu. Iya, Masih iya, itu iya. bling-blingnya gitu nah. Baik, saya coba Iya, ya dok ya. boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi anggap kami ini sebagai audiensnya ya dokter Ika. Nah itu yang Ah, kadang agak susah. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Perkenalkan, saya dokter, ibu-ibu sekalian, wabarakatuh. perkenalkan saya dokter Rika Dokter boleh Ramadeni. share screen dok? Oh, gimana Bu? Share screen dokter Ika mau pakai ini nggak? Pakai media? Ya. Video. Oke. Perkenalkan, saya dokter Rika Rahmadewi. Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya dokter Rika Rahmadewi. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang bahwa saat ini kasus diabetes pada anak itu sangat banyak sekali, terutama sehingga banyak anak-anak yang usianya pada anak-anak banyak terjadi gagal ginjal sehingga memerlukan cuci darah. Apa kira-kira yang mau dokter? Kan tergantung kita tujuan khusus kita nanti keluaran kita apa dok? Orangnya kan dok, berarti kan anak-anak Artinya juga kalau misalnya ini mau dijadikan mini project, kira-kira dokter tujuannya itu apa nantinya? Tujuan khususnya apa? batasi konsumsi susu tersebut dok, Mm-mm. pemahaman kepada orang tua. Berat tuh. Kan harus uji klinis dulu, Dokter Rizaldi. Apa ya terbukti itu nanti. Kan Berat. gunanya tadi bang, Iya sih. dari TikTok yang ditayangkan tadi kan udah nampak tuh merek-mereknya dikit-dikit. Kalau TikTok kan nggak ilmiah. Nggak boleh Maksudnya dia merek-merek. mungkin kan kalau mini project kan tidak sampai pada uji klinis, tapi kira-kira aspek yang apa kan dari mini project nanti kan yang diharapkan itu kan kita bisa membahas dari aspek PCT yang ada, pelibatan keluarga ada, esensi, kemudian bagaimana visinya ada gitu kan dok. Jadi maksudnya kalau kita mau ngambil isunya tentang misalnya resiko penyakit diabetes, apa namanya pada anak-anak yang disebabkan yang berkaitan dengan konsumsi makanan yang tidak apa namanya tidak sehat berimbang, dok bisa aja. Jadi kan cuma tergantung dokter mau ngambil sisi apa dari situ yang mau diambil dari aspek kedokteran keluarganya. Itu sebagai dokter sebagai KKLP bisa dok, tapi tergantung dokter mau apanya gitu. Kan membatasi konsumsi dok, berarti kan berdampak nanti dengan produk yang dijual dok. Nggak berat lawannya dok, kalau kita naikkan. Sebetulnya kita kan bukan mau menghambat orang berjualan, tapi kita kan mau membuat jadinya masyarakat lebih cerdas gitu ya kan dok, cerdas dalam memilih setelah dia diberikan pengetahuan tentang apa dia efek daripada apa namanya daripada konsumsi gula yang berlebih gitu sebetulnya. Jadi kan kalau Intinya itu ya dok, perubahan pola perilaku ya dok ya. Jadi seperti bagaimana kita menciptakan keluarga yang cerdas cerdas Memilih, pilih misalnya memilih kan makanan sehat gitu ya dok. dalam memilih makanan sehat gitu. Cuman mungkin kendalanya yang susahnya ini ya dok ya, menstop kalau untuk anak-anak yang pola pendidikan orang tuanya rendah, menstop pola makannya susah kan dok. Pilihan Iya jajanan mereka itu ya susah sepertinya. ya. Jadi kan misalnya nih kalau misalnya kasus seperti ini misalnya dokter mau ngambil sebagai mini project. Jadi kalau kita itu misalnya sudah ada orang tua yang punya penyakit diabetes. Terus dokter kan sasarannya kan adalah bagaimana mencegah supaya anaknya tidak menjadi juvenile diabetes juga. Kayak gitu kan, nggak jadi diabetes pada anak-anak gitu. Nah, jadi kan artinya si anak ini sudah punya faktor risiko. Secara faktor risiko dia sudah ada gitu. Nah, jadi kita memberikan, kemudian kita memberikan satu model
edukasi gitu kepada keluarga dengan resiko diabetes yang memiliki perilaku tidak sehat. Dokter Penny atau Dokter Lis, Dokter Ayu, silakan dok, Dokter Moses. Ayo dok. Hmm. Gimana dok? Maksudnya dok? Ya silakan Dokter Moses untuk edukasi topiknya silakan pilih. Boleh tadi ngambil dari Google seperti tadi kayak Dokter Armen, cari flyernya. Dokter Rizaldi tadi lihat dari YouTube, Dokter Ika juga dari YouTube, Dokter Neti juga tadi dari Google Flyer. Boleh yuk silakan dok. Oh gitu. Soalnya nggak bawa laptop nih dok. Mau buka-buka, mau nge-share screen-nya nggak bisa. Apa Kalau ya? share, Nggak nomor ya, telepon. share screen Rika, boleh minta Rika, tolong sama teman-teman. Ya. Rika izin Rika. Apa yang bisa aku share sekarang? Rika, mana Gimana Rika? Dokter Moses? Apa yang bisa aku share screen biar aku kasih edukasinya? Iya apa? Termasuk tentang apa? Terangnya, kalau aku masuk aja semuanya ATC. Apa yang Rika kasih? Kalau Oh, supaya ada nggak nih? Ini aja. Stunting aja deh. Ada nggak? Stunting. Apa? Stunting, stunting. Stan- stunting. Tanding apa nih? Atau gini, hipertensi cerdik Apa boleh. tensi ya? Tunggu sebentar ya. Nah, cerdik boleh. Ya. Silakan dok, silakan komentarnya, tanggapan. Tapi kalau orang biasanya kalau kita punya memang di klinik atau di tempat kita praktek itu banyak misalkan pasien-pasien dari luar, mereka memang suka gitu diberikan penjelasan detail tentang penyakitnya, kenapa tensi mereka begini. Nah gitu. Jadi kalau video edukasi seperti ini kalau video ini kita jadikan sebagai salah satu media ketika kita memberikan edukasi mengapa tekanan darahnya tinggi, kemudian bagaimana supaya tekanan darahnya bisa terkontrol. Mungkin bisa, dok. Tergantung audiens kita dan konteks yang mau kita bicarakan apa. Nah, tapi Berhubung karena sudah ada wanti-wanti, kita foto dulu, dok. Iya. Kita foto dulu. Dokter Neti mana? Dokter Neti. Dokter Neti, kemana Dokter Neti?
Iya, saya ambil, Dok. Tadi dok. Oh, Adil. Iya. 3, 2, 1. Lagi ya dok. 3, 2, 1. Oke. Ya. Oke dokter. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah mempraktekkan bagaimana memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat ataupun kepada pasien atau keluarga. Terima kasih Dokter Terima Yulia. kasih Dokter Banyak, Bang. Yulia sharing ilmunya. Dokter Terima kasih Ginting, Mas Rudi. terima kasih dokter. Ah, Nanti ketemu lagi. Putus Dokter Handayani. ya Dokter Handayani. Lagi Dok. seru juga nih. Iya, Dok, sayang makasih ya dokter Dok. Ya Handayani. ampun, belum Terima selesai Makasih ngomongannya. dokter Terima Handayani. kasih Dokter Handayani bimbingannya. Dokter Handayani. Bimbingannya luar biasa. Dokter Ikhwan atas Iya, bimbingannya. bimbingannya. Dokter Handayani. Terima kasih Makasih, semuanya. Terima Makasih, kasih, Bi Dok. Mahrina. Dokter, Makasih apakah dokter. sudah absen? Belum. Sudah semuanya absen? Absen 1 kali. Iya, Belum 1 kali absen saja 1 dok. kali ya. Absen cukup 1 kali. Aku belum absen, Dokter Mbak Aulia. Iya dok, silakan absen dok. Ada di chat room. Ada di chat room, Dok. Dok Agri. Yang sudah boleh live ya Mbak? Yang Iya udah dok. boleh Jadi live.